أو عين حاسد الله يسبك بسم الله أرقيك والله يسبك من كل داء يؤذيك ومن كل نفس أو عين حاسد الله يسبك بسم الله أرقيك والله يسبك من كل داء يؤذيك ومن كل نفس أو عين حاسد الله يسبك بسم الله أرقيك والله يسبك من كل داء يؤذيك ومن كل نفس أو عين حاسد الله يسبك بسم الله أرقيك والله يسبك من كل داء يؤذيك ومن كل نفس أو عين حاسد الله يسبك. So, kuring mah termaksud nyiksa, termaksud nganyerikeun, bongan anjeun bedegong. Nganyerikeun kasih teteh ieu, cicingna sirahna mawa nyeri sirah. Cicingna angeun na dada mawa panas. Ngaganggu salat, ngaganggu kana ibadah. Anjeun Islam kafir. Kafir. Teu apal. Islam anjeun ka surga, aya ka surga teh. Mun anjeun kafir ka neraka teh, diazab ku Allah, moal kuat diazab ku Allah teh. Tinggal itu dikenca tu neraka tuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal mujrimina fi azabi jahannam khalidun. Innal mujrimina fi azabi jahannam khalidun. Innal mujrimina fi azabi jahannam khalidun. Jangan ampun. Jangan ampun. Hayang tiis. So, mun anjeun hayang tiis, hayang salamat, disalamatkeun ku Allah. Sahadat sok, ngarah Adam sok. Sok, tuturkeun kuring sahadat sok. Tuturkeun kuring sahadat. Sok. Hah? Nah, mung berarti hayang diazab ku Allah mung sahadat mah. Betah. Nya ulah lain tempatna betah dina awak manusia, teu meunang betah dina awak manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita bisa berjumpa kembali. Saya ingin menyambung tema tentang pengalaman saya meruqyah ya. Tentang kesembuhan orang-orang tertentu ya dengan perantaraan Al-Quran. Jadi sembuh dengan Al-Quran. Tak terhitung jumlahnya orang-orang yang Allah sembuhkan ya melalui firman-Nya, melalui Al-Quran. Karena kita sendiri sangat meyakini sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan sungguh kami menurunkan Al-Quran ini, di antara fungsi Al-Quran itu adalah ma huwa syifaa'un, di dalamnya ada kesembuhan, penawar, wa rahmatun, dan rahmat kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman. Ada banyak orang yang mengalami sakit sudah sekian pekan, sekian bulan, bahkan bertahun-tahun, tapi tak kunjung sembuh dengan pengobatan medis. Bahkan ada yang sama sekali tidak terdeteksi oleh medis. Itu tayangan video tadi merupakan salah satu contoh bagaimana orang-orang yang sakit, khususnya ini sakit di kepala. Ada yang sakitnya bertahun-tahun ya, ada yang sakitnya 2 tahun, bahkan ada yang saya ruqyah itu sampai dia sakit kepala 20 tahun.
Jadi di kepalanya itu serasa ada yang menusuk, ya. Dan kalau lagi kambuh-kambuhnya, perasaannya seperti ditusuk-tusuk oleh pisau gitu ya. Kemudian sehari-harinya merasa ada sesuatu yang mengganjal, ya, menyakiti di kepalanya. Ketika diobati tidak kunjung sembuh, dia merasakan sesuatu, ini mungkin harus berobat ke alternatif ya. Karena alternatif juga sudah ditempuh. Kemudian mencoba dengan ruqyah. Walaupun ruqyah itu sebetulnya jangan coba-coba. Seharusnya ketika merasakan sesuatu yang sakit, ya kita ruqyah saja ya. Sebagai ikhtiar doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana yang terlihat dalam tayangan bahwa ada orang yang sakit kepala, keluhannya medis, tapi ketika dibacakan Al-Quran dia sampai guling-guling, sampai meronta-ronta, sampai teriak-teriak atau pingsan gitu ya ketika dibacakan Al-Quran. Itu menandakan ada sesuatu di badannya yang mengganggu ya di kepalanya dari gangguan jin. Kenapa saya bisa menyatakan itu jin? Karena ya jin itu berbicara sendiri melalui lisannya. Ada yang bicaranya dia memang benci, ada yang bicaranya dia disuruh orang, ya, padahal mungkin tidak ada yang nyuruh. Ya. Ada yang mengatakan bahwa saya menjaga, saya melindungi. Ya. Itu modusnya saja. Umumnya rata-rata mereka itu merasa ngejagain, diam di kepala akhirnya sakit kepala. Kalau diam di dadanya sering emosi, sering sesak, sering sakit di ulu hati. Biasanya seperti itu. Di mana dia berdiam diri, disitulah yang sakitnya. Tetapi harus dicatat bahwa penyebab sakitnya itu bukan murni jinnya itu. Jadi setan itu tidak ada kekuasaan untuk menyakiti kita sebetulnya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala dan karena kelalaian kita. Jadi kita jangan merasa bahwa setan ini bisa kuat, bisa mengalahkan kita. Salah. Sebetulnya kita kuat, setan itu lebih takut ya oleh kita. Dia bisa menguasai kita, dia bisa menyakiti kita karena kitanya yang lemah, kitanya yang tidak ada kekuatan secara spiritual, sehingga dia bisa bertahan bertahun-tahun di badan kita. Kita harus yakin bahwa firman Allah, ma'asobaka min hasanah faminallah. Semua yang terjadi yang baik-baik itu dari Allah. Wa ma'asobaka min sayyi'ah, dan apapun yang menimpa kamu dari keburukan, famin nafsika, itu adalah dari diri kamu sendiri. Kenapa dibilang dari kamu sendiri? Karena memang ada sebagian orang yang dulunya memanggil bangsa jin itu untuk masuk ke badannya, untuk penjagaan, masuk lewat susuk, masuk lewat diminumkan, masuk lewat dimandikan, untuk membawa aura baik, untuk penjagaan dan lain sebagainya. Itu mereka datangkan. Itu adalah akibat perbuatan mereka sendiri, yang setan itu walaupun modusnya menjaga, tapi dia tetap menjadi gangguan dan bisa menyakiti fisik seseorang. Jadi hindari ya apapun kesyirikan-kesyirikan, permintaan perlindungan, pertolongan kepada bangsa jin ya, karena itu akan berakibat buruk ya bagi kita dan bagi anak cucu kita. Ya, buktinya yang mengalami keburukan-keburukan seperti itu diantaranya diakibatkan dari jin yang pernah punya akad dengan leluhurnya, punya akad dengan kakeknya, neneknya, uyutnya, lalu modusnya menjagain anak cucunya, tetapi tidak menjaga, justru mengganggu dan menyakiti. Itu teman-teman sekalian, mudah-mudahan teman-teman bisa menjaga diri semuanya senantiasa dengan ruqyah mandiri, ruqyah keluarga ya, dengan selalu sholat tepat waktu, rutin baca Al-Quran, dan rutin dzikir ya. Setiap apapun yang kita lakukan awali dengan dzikir, minimal bismillah. Kalau hafal doanya, baca doanya. Kalau tidak hafal, minimal bismillah. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.